warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Sehat semua ya, alhamdulillah. Oke, di sini kakak akan belajar bersama kalian mengenai materi limit fungsi trigonometri. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita didahulukan untuk berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke, setelah berdoa, di sini kakak akan mendata kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nanti silakan setelah kakak panggil absennya, kalian angkat tangan ya. Oke. Absen 1. Oh ya. Absen 2. Absen 3. Absen 4. Absen 5. Absen 6. Absen 7. Absen 8. Oke, alhamdulillah. Semua sudah lengkap. Berarti kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dengan kakak pada hari ini ya. Oke, kakak mau bertanya, apakah kalian sudah mengetahui kita hari ini mau belajar apa? Belum tahu kan? Oke, di sini hari ini kita akan belajar mengenai pengertian ketidakhinggaan dan pengertian limit di ketahinggaan, ya. Oke, kakak mau bertanya, apakah kalian masih ingat mengenai pembelajaran kita minggu lalu sebelum hari ini? Oke, kalau gitu kita pelajari dulu materi sebelumnya ya, biar nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran untuk materi hari ini. Oke? Nah, baik adik-adik, sekarang kakak akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok ya. Oke, sekarang kalian mulai berhitung, mulai dari 1, 2, 3, kembali lagi 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Oke, sekarang mulai berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, jadi ini kan kita ada 8 anak. Nah, kakak akan bagi menjadi 3 kelompok, berarti 2 kelompok berisi 3 anggota dan 1 kelompok nanti berisi 2 anggota ya. Oke, sekarang kakak akan bacakan dulu pembagian kelompoknya ya, yang tadi kalian sudah berhitung dari 1 sampai 3. Untuk kelompok 1 terdiri atas Ahdan, Dimas, dan Hilma. Untuk kelompok 2 terdiri Amir, Fitri, dan Joko. Untuk kelompok ketiga terdiri dari Anissa dan Gia. Oke? Nah, nanti kelompok belajar ini bisa kita gunakan saat pembelajaran hari ini mengenai pengertian ketahinggaan dan pengertian limit ketahinggaan untuk bertukar pendapat ataupun berdiskusi ya. Nanti agar lebih mudah. Baik adik-adik, di sini kakak sudah menuliskan mengenai materi minggu lalu ya, yaitu mengenai limit fungsi trigonometri. Ini ya. Nah, ini apa sih limit fungsi trigonometri itu? Limit fungsi trigonometri yaitu nilai terdekat pada suatu fungsi trigonometri. Nah, di sini kakak ambil contoh yaitu seperti limit fungsi pada aljabar ya. Terus, bagaimana sih rumus fungsi limit trigonometri untuk x mendekati c? Masih ingat apa enggak? Oke, kakak akan tuliskan ya. Limit x mendekati c sin x yaitu adalah sin c. Untuk limit x mendekati c cos x yaitu adalah cos c. Untuk limit x mendekati c tan x yaitu adalah tan c. Untuk limit x mendekati c cosec x yaitu cosec c. Gitu ya. Untuk limit x mendekati c sec x yaitu adalah sec c. Untuk limit x mendekati c kotangen x hasilnya adalah kotan c. Gitu. Itu ya adik. Itu untuk pengertian dari limit fungsi trigonometri dan juga rumus limit fungsi trigonometri, fungsi limit trigonometri untuk x mendekati c. Oke.
Semua di sini udah ingat ya mengenai itu pada minggu lalu. Nah, baik adik-adik, kakak lanjutkan ya. Setelah tadi rumus limit fungsi trigonometri untuk X mendekati C, sekarang adalah rumus dari limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0 ya. Masih ingat apa enggak adik-adik mengenai rumus fungsi limit trigonometri untuk X mendekati 0? Ada yang ingat apa enggak? Kamu absen 1 ingat apa enggak? Belum? Absen 2 ingat enggak? Oh, kalau belum, kita bahas bareng-bareng ya. Ya, untuk limit X mendekati 0, sin X per X yaitu sama dengan limit X sama dengan 0, X per sin X yaitu sama dengan 1 ya. Ini seperti ini sudah kakak tuliskan. Ini seperti ini ya. Nanti bisa dicatat untuk adik-adik supaya ingat ya. Oke, apakah ada yang masih ditanyakan? Ini nggak kakak sebutkan satu-satu ya. Nanti adik-adik bisa pelajari dulu. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan ke kakak. Oke? Di sini kita belajar bareng-bareng. Jadi kalian nggak perlu takut kalau kalian belum paham atau kalian belum mengerti. Ya? Oke. Bisa kakak lanjutkan? Baik. Oke adik-adik, sekarang kakak lanjutkan ya. Tadi kan sudah mengenai pengertian dan rumus dari limit fungsi trigonometri. Sekarang kakak akan menunjukkan mengenai teorema khusus limit fungsi trigonometri ya. Oke? Oke, yang pertama di sini ada limit X sama mendekati 0 yaitu dalam kurung fx plus gx dalam kurung itu berarti sama dengan limit X sama mendekati 0 fx plus limit X mendekati 0 sama gx ya, itu. Untuk yang kedua, limit X mendekati 0 fx min gx itu sama dengan limit X sama dengan 0 fx dikurangi limit x0 mendekati 0 gx ya, gitu ya. Yang ketiga ada limit X mendekati 0 C dikali fx itu sama dengan C dikali limit X mendekati 0 fx. Untuk selanjutnya yaitu limit X mendekati 0 fx kali gx itu sama dengan limit X mendekati 0 fx dikali limit X mendekati 0 gx, gitu ya. Selanjutnya ada limit X mendekati 0 fx dibagi gx itu sama dengan limit X mendekati 0 fx dibagi limit X mendekati 0 gx. Selanjutnya ada limit X mendekati 0 fx pangkat n itu sama dengan bisa ditulis dalam kurung limit X mendekati 0 fx tutup kurung pangkat n. Jadi itu adalah teorema khusus limit fungsi trigonometri. Oke, bagaimana adik? Sekarang adik udah ingat kan mengenai pembelajaran minggu lalu ya. Sekarang hari ini kita akan memasuki pembelajaran pada hari ini yaitu tentang pengertian ketahinggaan dan pengertian di ketahinggaan ya. Udah siap ya untuk materi baru pada hari ini? Semangat, oke? Oke adik-adik, sekarang kita menuju untuk materi hari ini ya, yaitu mengenai pengertian ketahinggaan dan pengertian limit di ketahinggaan. Di sini yang pertama pengertian ketahinggaan, yaitu kita misalkan ada fungsi fx sama dengan 1 per x min 1, maka nilai fungsi fx menuju tahingga yaitu dapat dituliskan seperti ini. Untuk x mendekati 1 dari arah kanan, sedangkan nilai fungsi fx menuju minus tahingga dapat dituliskan seperti ini. Untuk x mendekati 1 dari arah kiri, gitu ya. Nah, ini itu dapat kita notasikan atau dapat kita tuliskan seperti ini. Fx untuk x mendekati 1 dari arah kanan atau positif yaitu nanti adalah tahingga. Untuk fx, x mendekati 1 minus dari arah kiri yaitu nanti akan menjadi minus tahingga. Nanti notasinya seperti ini. Gitu ya adik-adik. Oke, gimana? Ada yang masih ditanyakan? Kalau belum, nanti kakak akan lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian limit di ketahinggaan ya. Baik adik-adik, sekarang kita masuki untuk
bab pengertian limit di ketahinggaan. Tadi kan sudah mengenai pengertian ketahinggaan. Nah, apa sih pengertian limit di ketahinggaan? Nah, di sini misalkan diberikan fungsi fx sama dengan 1/x, maka nilai fungsi fx mendekati 0 bila nilai x menuju tahingga ataupun minus tahingga. Nah, dapat kita notasikan atau kita bentuk seperti ini. Limit x mendekati 0, fx sama dengan 0, atau limit x mendekati minus tahingga sama fx sama dengan 0. Nanti kita notasikannya seperti ini ya, gitu. Ini untuk pengertian limit di ketahinggaan. Nah, setelah ini kakak akan memberikan satu contoh soal mengenai limit ketahinggaan dan limit di ketahinggaan, oke? Nah, gimana? Sekarang kita coba untuk latihan soal dulu ya. Sekarang kita akan sedikit bermain ya. Kakak kan di sini nih ada 1 karung beras ya. Ada 1 karung beras. Nah, pertanyaan kakak, ada berapa butir beras yang ada di dalam karung ini? Coba. Nah, coba kalian tebak. Ayo didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Coba kalian tebak ada berapa butir beras di dalam 1 karung tadi. Gimana? Menurut kamu berapa? Kelompok 1 berapa jawabannya? Berapa? 1000 butir. Bisa jadi. Kelompok 2 berapa jawabannya? Apa? 1 juta butir. Bener gak ya? Nanti kita cek aja. Kelompok 3 berapa? Belum ketemu. Oke. Jadi, nah, iya. Misalkan 1 karung beras kita anggap ada tahingga butir gitu. Kan kita belum tahu ya ada berapa persisnya butir dalam 1 karung beras tadi. Nah, kalau kita misalkan saja 1 karung beras itu tahingga, berarti kalau ada 2 karung beras berapa hasilnya? Jadi 2 kali tahingga. Jadi butirnya itu semakin banyak gitu ya. Ada semakin banyak butir. Nih. Nah, kalau kakak mau bertanya berapa hasil dari tahingga plus 5, hasilnya berapa? Gimana? Ada berapa? Ingat ya, kita anggap tahingga itu kan 1 karung beras. Nah, berarti jawabannya berapa? Ayo, kelompok 1 jawabannya berapa? Udah ketemu atau belum? Kelompok 3? Oke, jawabannya. Nah, berapa hasil dari tahingga ditambah 5? Nah, hasilnya adalah tahingga. Karena ini kita abaikan. Kita menggunakan konsep pengabaian ya. Jadi hasilnya adalah tahingga. Hasil dari tahingga ditambah 5 adalah tahingga. Gitu ya. Jadi hasilnya itu kan kita tidak tahu ada berapa persisnya yang ada di dalam karung. Jadi kita andaikan di dalam karung itu ada tahingga butir. Karena itu ada banyak banget ya butirnya. Nah, kalau misalkan kakak ada soal gini, ada limit x menuju tahingga
4x plus 3 pangkat 3 per 3x 2 ya, per 2x min 3 pangkat 3 hasilnya berapa? Nah, tadi kan kakak udah sedikit menyinggung tentang apa itu? Tentang pengabaian ya, tentang konsep pengabaian. Nah, di sini adalah yang diabaikan itu adalah pengurangan dan penjumlahannya. Jadi, misalkan ini kalau kita menggunakan konsep pengabaian ya, jadi menjadi 4x plus 3 pangkat 3. Ini operasi ini tuh diabaikan, jadi hasilnya menjadi 4x pangkat 3. Demikian pula dengan penyebutnya yang semula menjadi 2x min 3 pangkat 3. Penjumlahan dan pengurangan yang diabaikan menjadi 2x pangkat 3. Nah, ini ya. Untuk x kan tidak hingga. Jadi hasil akhirnya adalah 4 per 2, 4 pangkat 3, 2 pangkat 3. Ini ya. Nah, hasilnya adalah nanti 8. Jadi hasil akhirnya adalah 8. Itu ya. Ini nggak usah dibuat beban, ini hanya sebuah permainan. Kakak cuma menunjukkan bagaimana sih pengertian di ketahinggaan itu seperti apa. Nah, contohnya ya seperti ini ya. Nanti kita bisa diskusi kembali untuk pertemuan minggu depan. Baik adik-adik, ini contoh soalnya ya. Di sini hitunglah limit 3 plus x dibagi 3 min x untuk x mendekati 3 ke arah kanan. Hasilnya berapa? Nah, di sini pembahasannya untuk bilangan 3, untuk pembilang yaitu 3 plus x, di mana x mendekati 3 dari arah kanan akan diperoleh 6. Ya. Ini 3 ditambah 3 sama dengan 6. Gitu ya, untuk pembilangnya yaitu yang di atas. Nah, untuk penyebutnya yang di bawah 3 min x, di mana x mendekati 3 dari arah kanan akan diperoleh negatif bilangan yang sangat kecil. Jadi nanti hasilnya adalah negatif bilangan yang paling kecil. Nah, di sini bila nilai 6 dibagi dengan bilangan yang sangat kecil, negatif, akan menghasilkan bilangan yang sangat kecil pula, negatif ya. Jadi di sini 6 dibagi dengan bilangan yang sangat kecil negatif, entah itu negatif berapa, nanti hasilnya akan menjadi negatif tak hingga. Karena apa? Karena di sini kan kita tidak tahu berapa persisnya bilangannya itu, ya. Negatif paling kecil, dan kita nggak tahu itu sampai berapa tak hingga. Nanti hasilnya adalah minus tak hingga. Itu untuk hasil dari limit 3 plus x dibagi 3 min x untuk yang mendekati 3 dari arah kanan. Itu ya adik-adik. Nah, gimana ini untuk materi pengertian ya, pengertian ketahinggaan dan pengertian limit di ketahinggaan. Itu materi dari kakak yang dapat kakak sampaikan untuk adik-adik semua ya. Nah, bagaimana? Apakah mungkin ada yang masih ditanyakan atau masih ada yang bingung? Iya, itu absen 3 kenapa? Angkat tangan. Mau ke kamar mandi? Oh iya boleh, saya kira mau bertanya mengenai soal ini. Mau ke kamar mandi boleh, silahkan. Gimana? Ada di yang lain masih ada yang dibingungkan? Nah, sekarang kakak berikan waktu 10 menit untuk kalian memahami materi pada hari ini. Nanti apabila masih ada yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan, nanti kita bisa bahas bersama-sama ya. Oke, gimana? Gak ada yang bertanya? Kalau tidak berarti kakak anggap semua sudah paham ya. Untuk minggu depan kita akan masuk mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai limit di ketahinggaan dan limit ketahinggaan. Oke, nanti akan kita bahas minggu depan ya. Oke, bagaimana? Sudah cukup ya? Itu yang ke kamar mandi sudah kembali? Oh sudah ya, ya sudah. Oke, baik adik-adik, gimana sudah ya? Kalau begitu pertemuan kali ini akan kakak tutup dulu ya. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya yaitu minggu depan ya. Sebentar. Sudah ya berarti ya. Sudah dicatatkan tadi ini.
Oke, alhamdulillah untuk materi pengertian ketahiyaan dan pengertian media ketahiyaan hari ini sudah kakak sampaikan kepada adik-adik semua. Terima kasih karena adik-adik sudah mau mendengarkan penjelasan dari kakak. Apabila nanti ada kesalahan atau mungkin ada yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan kembali karena di sini kita juga belajar bersama-sama gitu ya. Itu ya adik-adik semua ya. Oke, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke. Kalau begitu kakak cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk perhatian adik-adik semua. Nanti jangan lupa sebelum pulang salim dulu sama kakak. Ya, nggak perlu. Nanti pulangnya hati-hati sampai di jalan sampai di rumah ya. Salam untuk orang tua di rumah. Kakak cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh pulang.